akhirnya terjadi juga. Swedia sedang bersiap mengirimkan jet tempur Gripen ke Ukraina. Dan langkah tunggal ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan udara dalam perang melawan Rusia. Ini bukan janji yang samar-samar. Prosesnya sudah berjalan, dan di balik layar semuanya semakin cepat. Selama berbulan-bulan, Ukraina telah memohon jet modern untuk mempertahankan langitnya. Sekarang, salah satu jet tempur tercanggih di Eropa akan bertempur. Di video ini kita bahas semua tentang jet misterius ini. Mengapa keputusan Swedia penting dan bagaimana situasi ini jadi bencana bagi Putin. Untuk memberikan gambaran, kekuatan udara selalu menjadi salah satu faktor penentu terbesar dalam perang modern. Siapapun yang menguasai langit, menguasai tempo pertempuran. Ini menentukan apakah tentara bebas bergerak atau harus bersembunyi dari drone, serta apakah kota bertahan atau hancur. Sejak invasi besar-besaran dimulai, Rusia menguasai wilayah udara dengan pembom, rudal, dan gelombang demi gelombang drone buatan Iran. Kota-kota di Ukraina harus membayar harganya setiap malam. Pembangkit listrik, rumah sakit, dan sekolah jadi target serangan udara Rusia karena Ukraina kekurangan pesawat dan pertahanan udara untuk mencegahnya. Setidaknya sampai sekarang. Berita terbaru adalah bahwa Swedia sedang bersiap untuk mengirimkan jet tempur Gripen ke Ukraina, dan itu adalah hal yang besar. Bukan hanya cepat atau canggih, jet-jet ini juga membuat Rusia langsung waspada. Gripen dikenal tajam, cerdas, dan dirancang untuk urusan serius di udara. Lihat saja kecepatan maksimumnya Mach 2 atau sekitar 2100 km per jam di ketinggian, yang membuatnya bisa melampaui sebagian besar ancaman hanya dalam hitungan detik. Dengan kata lain, jika kamu adalah drone Rusia, sebaiknya kamu sudah siap-siap. Dengan 1.500 km pesawat ini mampu menjangkau wilayah udara Ukraina luas tanpa isi ulang bahan bakar, kerap mengubah titik lemah jadi pertahanan. Ketika salah satu dari pesawat ini muncul, itu bukan sekadar pesawat lain yang terbang di sekitar. Itu adalah tanda bahwa situasi akan segera berubah. Kita akan membahas lebih dalam tentang spesifikasinya sebentar lagi. Sekarang, Swedia tidak hanya sekadar menambahkan beberapa jet ke dalam situasi ini dan selesai begitu saja. Mereka menyediakan suku cadang dan dukungan agar 14 jet ini tetap bisa terbang dan bertempur. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Mereka benar-benar mempersiapkan Ukraina untuk menggunakan jet-jet ini, bukan sekadar memarkirnya di landasan untuk dipamerkan. Beberapa ahli memperkirakan jumlah jet yang dikirim dapat meningkat menjadi 15 atau 30 tergantung situasi. Bahkan dengan 14 ini sudah perubahan signifikan. Swedia mengirim jet Gripen, simbol superioritas udara mereka, ke Ukraina. Ini bukan sekadar pengiriman militer biasa, melainkan titik balik. Sebuah pernyataan bahwa bahkan negara-negara yang dulu dikenal netral, kini mulai mengambil langkah yang bisa mengubah jalannya perang. Untuk memahami pentingnya hal ini, ingat Swedia dulu yang selama sebagian besar abad lalu menghindari memilih pihak. Strategi Swedia itu sederhana. Tetap di luar konflik, bangun kekuatan pertahanan diri yang kuat, dan berharap perdamaian akan bertahan. Saat Perang Dingin, NATO dan Uni Soviet saling mengawasi di Eropa, Swedia tetap waspada, siap, namun netral secara resmi. Netralitas adalah identitas nasional Swedia, dan warganya bangga akan hal itu. Mereka menganggap ini bukti diplomasi dan pengendalian diri dapat sejalan dengan kesiapan militer. Namun, lalu datang 24 Februari 2022, invasi besar Rusia ke Ukraina mengejutkan dunia dan membuat negara-negara di sekitar Laut Baltik waspada. Tiba-tiba, pandangan lama tentang perdamaian dan keamanan jadi tak masuk akal. Jika Moskwa bisa menghapus kemerdekaan Ukraina, apa yang mencegahnya melakukan hal serupa di negara lain? Di Stockholm, ketakutan itu nyata. Para perencana militer Swedia mulai menjalankan skenario baru. Karena kapal dan kapal selam Rusia aktif di Baltik, serta pesawat Rusia kadang melanggar wilayah udara Swedia, ketakutan itu nyata. Perang Ukraina menunjukkan betapa tipis batas antara damai dan panik. Dalam hitungan minggu, sesuatu yang selama puluhan tahun secara politik dianggap mustahil mulai terlihat tak terelakkan. Swedia bersiap bergabung dengan NATO setelah opini publik berubah drastis akibat invasi yang masih berlangsung.
Mayoritas warga Swedia untuk pertama kalinya mendukung bergabung dengan aliansi itu. Rasanya seperti semua orang menyadari bahwa berharap untuk tidak diperhatikan bukanlah rencana pertahanan yang baik. Politisi yang dulu menganggap keanggotaan NATO memprovokasi Rusia kini menyebutnya satu-satunya cara agar aman. Ini bukan sekadar perlindungan, tapi juga soal menjadi bagian komunitas yang siap melawan saat diserang. Strategi lama untuk tidak membuat siapapun marah kini tampak seperti jalan cepat untuk dilindas. Pada pertengahan 2022 Swedia resmi mengajukan permohonan bergabung NATO, mengakhiri lebih 200 tahun non-blok militer dengan satu keputusan bersejarah. Itu salah satu perubahan geopolitik terbesar di Eropa sejak akhir Perang Dingin. Bagi negara yang lama berdiri sendiri, langkah ini menandai perubahan besar kepertahanan kolektif, mengaitkan masa depannya dengan keamanan Barat. Simbolismenya sangat jelas. Swedia telah memilih untuk berdiri bersama mereka yang akan melawan. Bagi militer Swedia, perubahan ini membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Ini mencakup kerjasama lebih erat dengan Angkatan Udara NATO, kesepakatan senjata baru, dan pelatihan bersama yang dulu dihindari Swedia. Namun, ini juga bermakna lebih dalam. Swedia kini tak hanya membela diri, tapi juga prinsip bahwa negara demokrasi kecil tak boleh menghadapi agresi sendirian. Karena itu, debat soal pengiriman jet Gripen ke Ukraina sangat berat. Di dalam negeri, Gripen bukan sekadar alat, tapi simbol nasional. Dibuat Saab dan dirancang untuk Swedia, Gripen adalah hasil investasi puluhan tahun demi kemandirian. Swedia mengembangkan Gripen agar tak bergantung pada teknologi asing. Mereka ingin pesawat tempur yang bisa lepas landas dan mendarat di landasan pendek dan kasar di pedesaan. Pesawat tempur ini dibuat untuk bertahan melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi ketika Ukraina mulai meminta Gripen, pertanyaannya bukan apakah Swedia peduli, tapi apakah Swedia sanggup berpisah dengan salah satu permata mahkotanya. Politisi memperdebatkannya sengit. Beberapa orang khawatir menyumbangkan jet akan membuat Swedia rentan saat pertahanannya perlu diperkuat. Beberapa orang menilai, jika Swedia ingin buktikan komitmen pada NATO dan demokrasi, sekaranglah waktunya. Di balik pintu tertutup, pejabat dan pemimpin industri pertahanan mulai mengurus logistik. Saab, perusahaan di balik Gripen, mendukung upaya membantu Ukraina. Insinyur diam-diam mempelajari cara pilot Ukraina dapat beralih menerbangkannya. Jenis kru perawatan apa yang dibutuhkan, dan seberapa cepat suku cadang dikirim. Fakta bahwa jet sangat dibutuhkan Ukraina saat ini tidak membantu argumen para penentangnya. Begini, Gripen sendiri sangat cocok untuk realitas Ukraina saat ini. Tidak seperti F-15 atau Eurofighter, Gripen tidak butuh landasan pacu besar atau infrastruktur canggih. Pesawat ini bisa lepas landas dari padang rumput di Swedia yang merupakan keunggulan. Inilah fleksibilitas yang dibutuhkan Ukraina untuk bertahan dari ancaman rudal Rusia. Jet ini lebih murah dioperasikan, lebih mudah dirawat, dan lebih cepat dipersiapkan ulang antar misi. Pesawat tempur ini dibuat untuk negara yang berperang dengan tetangga lebih besar. Dalam setahun terakhir, makin banyak bagian terpasang. Pemerintah Swedia menyetujui paket bantuan militer yang menunjukkan mereka tak hanya mempertimbangkan mengirim Gripen, tapi juga diam-diam bersiap. Dalam salah satu paket dukungan terbaru, hampir setengah dari pendanaannya dialokasikan untuk suku cadang dan perawatan, 14 pesawat Gripen CD. Komitmen ini makin besar ketika Swedia baru-baru ini mengumumkan lebih dari 5 miliar kroner, sekitar setengah miliar dolar, untuk peningkatan Gripen dan pertahanan anti-drone musim semi ini. Mengubah anggaran, ini bukan uang receh. Ini adalah bahan bakar untuk menjaga jet-jet itu tetap mematikan sambil melawan kawanan drone yang sangat disukai Rusia untuk dilepaskan. Secara resmi, itu dijelaskan sebagai menjaga kesiapan. Secara tidak resmi, itu terlihat seperti mempersiapkan jet-jet untuk perjalanan satu arah ke timur. Sekitar saat memperpanjang kontrak kendali dan pemeliharaan hingga 2029. Ini menjaga jet tetap beroperasi meski beberapa mungkin terbang dengan bendera berbeda. Bagi banyak pengamat, langkah ini diam-diam namun penting. Swedia menjaga mesinnya tetap hangat dan memastikan mesin berjalan lancar meski diekspor saat konflik. Kini, Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Swedia lebih terbuka membahas gagasan itu. Mereka menyatakan Swedia siap menyediakan pesawat Gripen saat waktunya tepat. Secara diplomatik, itu berarti
hampir menyerahkan kunci sepenuhnya. Perdana Menteri Ulf Kristersson sudah membahas isu ini secara langsung dengan Presiden Zelensky. Laporan resmi menyebut ini bagian dari rencana kerja sama pertahanan yang lebih luas. Namun makna tersiratnya jelas. Gripen sedang dipertimbangkan dan semua di ruangan itu tahu, ini bukan hanya omongan. Para pilot Ukraina sudah pernah diperkenalkan dengan pesawat tersebut. Sekelompok kecil telah menerima pengenalan, pelatihan, mempelajari sistem, kontrol, dan prosedur penerbangan dasar. Ini belum berskala penuh tapi sudah cukup untuk menunjukkan persiapan yang serius. Dasar-dasar untuk mengoperasikan Gripen di Ukraina sudah mulai dipersiapkan. Pada saat yang sama, kedua negara sedang menghadapi tantangan dalam mengelola beberapa sistem pesawat tempur. Ukraina bersiap menerima F-16 dari beberapa negara sehingga harus menyesuaikan jadwal perawatan, persenjataan, dan pelatihan. Kedengarannya memang rumit, tapi para pejabat mengatakan hal itu bisa dilakukan. Jika penerapannya dilakukan secara bertahap, Gripen bisa menjalankan misi tertentu, sementara F-16 menangani misi lainnya. Ini menciptakan fleksibilitas, bukan kekacauan. Namun, ini bukan fantasi dan tetap ada batasan tertentu. Sebagai permulaan, model Gripen E terbaru dari Swedia kemungkinan besar tidak tersedia untuk saat ini. Pesawat itu terlalu canggih, terlalu terintegrasi erat dengan jaringan pertahanan Swedia sendiri. Keputusan Swedia memicu diskusi besar di kalangan ahli dan pemimpin militer. Pertanyaannya adalah, pesawat tempur Gripen mana yang lebih baik untuk Ukraina saat ini? Beberapa orang mengatakan Gripen E adalah pilihan terbaik. Ini adalah jet yang lebih baru dengan mesin yang lebih kuat, radar yang lebih baik untuk mendeteksi musuh dari jarak jauh, dan dapat membawa lebih banyak senjata untuk misi yang lebih lama. Jet ini dirancang untuk peperangan modern dan terintegrasi dengan mulus dengan sistem NATO. Jet ini juga dapat menghalangi sinyal Rusia selama pertempuran. Namun, mengirim Gripen ES sekarang berarti mengambil jet dari batch terbaru Swedia yang masih dibutuhkan saat mereka bersiap untuk peran di NATO. Pabrik sibuk memberikan teknologi ini terlalu cepat bisa membocorkan rahasia atau membuat Swedia kekurangan jet untuk melindungi wilayah udaranya. Melatih pilot Ukraina, mengoperasikan jet canggih ini memerlukan waktu dan sumber daya besar, sulit dipenuhi saat perang. Beberapa orang menilai Gripen CD lebih cerdas untuk saat ini karena sudah digunakan dalam misi dan pelatihan. Jet-jet ini dapat bertempur, menyerang target darat, dan menghindari rudal. Jet-jet ini lebih mudah diperbaiki, suku cadang bekasnya lebih mudah ditemukan, dan mereka bisa mendarat di landasan pacu yang kasar di Ukraina. Swedia berencana mempensiunkan 45 jet ini demi Gripen E, sehingga memberi jet tersebut ke Ukraina tak banyak mempengaruhi pertahanan Swedia. Meski tanpa jangkauan atau sensor canggih seperti Gripen E, mereka tetap lebih cepat dan pintar dari banyak jet Rusia lama. Pada akhirnya, semuanya soal waktu. Apakah Ukraina harus segera mendapat Gripen C atau D, atau menunggu Gripen E setelah perang? Ketika ada lebih banyak waktu untuk pelatihan dan membangun kembali, Swedia tampaknya lebih memilih memulai dengan combat support dan DS untuk membantu dengan cepat, sambil menjaga Gripen E sebagai peningkatan di masa depan. Namun, versi CD berbeda. Mereka sudah teruji, serbaguna, dan mampu menangani misi udara ke udara dan udara ke darat. Perlengkapan mereka bukan yang terbaru, tapi masih cukup untuk melawan Rusia. Selain teknologi, ada hal penting lain dari kesepakatan ini yang mungkin belum Anda sadari. Moskwa selama puluhan tahun menjaga Eropa Utara terpecah dan ragu-ragu. Kini, Moskwa menghadapi negara-negara NATO yang bersatu, dengan salah satu jet tempur terbaik Eropa di bawah komando Ukraina. Bagi Ukraina, Gripen bukan sekadar jet tempur, tapi harapan. Setelah lama hidup dalam ketakutan serangan udara dan drone Rusia, keluarga kini mungkin merasa lebih aman. Jet tempur modern memberi pilot Ukraina yang sebelumnya memakai pesawat Soviet usang harapan besar untuk menghentikan pembom sebelum menyerang kota. Ini menandakan dunia masih berjuang untuk mereka di medan perang dan secara moral. Semua ini menunjukkan perubahan total bagi Swedia. Dalam 3 tahun, Swedia berubah dari netral menjadi anggota NATO yang berkomitmen dan kontributor militer utama. Itu bukan perubahan kecil, itu adalah gempa politik dan budaya. Dan transisinya tidak hanya terjadi secara internal. Para sekutu di Eropa memperhatikan hal ini. Finlandia, tetangga Swedia dan mitra lama netralitas juga bergabung dengan NATO mengirim senjata ke Ukraina. Mereka bersama menggambar ulang peta keamanan Eropa Utara.
Impian Rusia mempertahankan Skandinavia sebagai zona netral kini benar-benar runtuh. Bayangkan berusaha menakuti negara lain, tapi malah membuat mereka makin dekat dengan musuhmu. Ya, itulah strategi perang dasar Putin. Jadi, di mana Rusia selama seluruh proses ini berlangsung? Saat media Rusia tahu soal kesepakatan itu, reaksinya heboh. Televisi pemerintah menuduh Swedia jadi boneka NATO. Analis memperingatkan Moskow perlu memperkuat pertahanan di Baltik. Namun, ahli strategi Rusia paham masalah utamanya. Langkah Swedia memaksa Rusia makin membagi sumber dayanya yang terbatas. Kremlin sekarang harus mempertimbangkan kemungkinan pesawat-pesawat NATO beroperasi dari seberang Laut Baltik, sambil terus mengucurkan uang dan tenaga ke Ukraina. Mereka benar-benar dalam posisi sulit. Meski Rusia punya sistem anti pesawat canggih, banyak yang sudah dikerahkan dalam perang. Memindahkan sistem-sistem itu untuk melindungi perbatasan baratnya akan melemahkan perlindungan di medan perang. Itulah kompromi menyakitkan yang baru saja diciptakan Swedia untuk Moskwa. Situasi yang sebenarnya ingin dihindari Putin, yaitu merasa seolah-olah dia dikepung, justru itulah yang sedang terjadi padanya sekarang. Namun bagi Ukraina, perkembangan ini menandai momen yang menentukan. Pilot Ukraina yang bertahun-tahun menerbangkan jet Soviet tua menyebut Gripen sebagai pencerahan, kontrol intuitif, dan sistem penargetan canggih. Pesawat ini memungkinkan mereka melacak dan menyerang banyak musuh sekaligus, hal yang tak bisa dilakukan pesawat lama. Beberapa pilot membandingkan pengalamannya seperti beralih dari mesin tik ke komputer. Kemampuan baru ini mengubah segalanya. Ukraina sekarang bisa melakukan serangan ofensif di udara. Ukraina kini bisa menyerang pusat logistik, gudang rudal, dan komando Rusia yang sebelumnya tak terjangkau. Gripen dipadukan dengan rudal jarak jauh barat, memungkinkan Ukraina menyerang belakang garis Rusia dengan aman dan cepat berulang kali. Keunggulan utama Gripen adalah kecocokannya dengan model peperangan Ukraina. Perang modern tak hanya soal jumlah, tapi juga data dan koordinasi. Gripen dirancang untuk berbagi informasi dengan pesawat lain, radar darat, bahkan drone secara waktu nyata. Ini menciptakan medan perang digital di mana keputusan dibuat dalam detik. Sebaliknya, Angkatan Udara Rusia masih sangat bergantung pada komando terpusat, di mana keputusan disampaikan secara lambat dari atas. Perbedaan kelincahan menentukan siapa penguasa langit, dan efek psikologisnya mulai terasa di seluruh Eropa. Swedia membangkitkan kembali tujuan Eropa, sementara selama bertahun-tahun kebijakan pertahanan benua ini penuh kehati-hatian dan kompromi. Keputusan Swedia membalikkan keadaan. Ini mengingatkan Eropa bahwa tindakan tegas negara kecil pun bisa mengubah percakapan. Bagi Swedia, ini menandai akhir satu era dan awal era baru. Negara yang dulu netral dan menghindari aliansi, kini menjadi medan pertempuran melawan salah satu militer terkuat Eropa. Itu bukan kontradiksi, tapi evolusi. Bagi Rusia, kedatangan Gripen Swedia di layanan Ukraina bukan sekadar kemunduran militer lainnya, ini adalah peringatan eksistensial bahwa strategi intimidasi mereka mulai runtuh. Selama bertahun-tahun, Moskow mengandalkan asumsi bahwa negara-negara Eropa tidak akan pernah melampaui sanksi dan tindakan simbolis. Mereka yakin Barat akan menjauh karena takut eskalasi. Namun, itu jelas perhitungan keliru karena ilusi itu sudah hilang. Dalam militer, transfer Gripen membuat Rusia harus meninjau ulang strategi perang udaranya. Sampai saat ini, pilot Rusia mengandalkan keyakinan bahwa mereka bisa beroperasi di dekat garis Ukraina dengan relatif aman. Mereka meluncurkan bom luncur dari dalam wilayah Rusia, mengandalkan jarak dan jumlah untuk menjaga keamanan mereka. Dengan Gripen berpatroli, zona nyaman menyusut drastis. Tekanan strategis juga tak hanya pada angkatan udara. Pengambilan keputusan Rusia terkait pertahanan udara akan menjadi jauh lebih rumit. Alat andalan mereka adalah sistem rudal S-400, platform pertahanan udara jarak jauh yang dirancang melacak dan menembak jatuh jet modern seperti Gripen. Moskwa bermasalah karena tak punya cukup sistem untuk melindungi semua arah sekaligus. Beberapa unit S-400 kini dikerahkan di dekat garis depan Ukraina untuk menciptakan payung anti udara di wilayah yang diduduki. Namun jika Gripen terbang di dekat perbatasan barat Rusia, terutama di Baltik, Kremlin mungkin perlu mempertimbangkan ulang pengaturan itu.
Melindungi aset militer utama di Kaliningrad akan jauh lebih sulit jika sistem-sistem itu dipindahkan ke Ukraina. Kaliningrad adalah pos terdepan Rusia strategis di Eropa, dilengkapi radar, silo rudal, dan pusat komando angkatan laut. Jika wilayah itu terbuka, Rusia harus mengatur ulang pertahanan atau berisiko melemahkan salah satu benteng utamanya di belakang markas NATO. Hal serupa terjadi di Crimea. Pertahanan udara Rusia tertekan oleh serangan drone dan rudal. Jika S-400 dekat Crimea dipindah ke utara untuk menghadapi Gripen, Ukraina bisa menyerang aset penting di selatan seperti gudang logistik, lapangan udara, atau armada Laut Hitam. Mungkin lebih tepat menyebut apapun yang tersisa dari armada Laut Hitam, karena Ukraina sudah banyak merusaknya. Intinya, Moskwa terjebak dalam aksi penyeimbangan yang mematikan. Mereka tak bisa kuat di semua tempat, dan langkah Swedia justru menguras sumber daya mereka. Inilah pilihan yang paling dibenci perencana militer. Mempertahankan garis depan atau pangkalan belakang, kota atau pelabuhan. S-400 yang dipindahkan akan meninggalkan celah di lokasi sebelumnya. Ukraina didukung intelijen maju dan pengawasan Barat memantau hal itu dengan cermat. Setiap pemindahan adalah peluang. Keputusan Swedia mengirim jet tempur tak hanya mengubah keseimbangan udara, tapi juga menekan strategi militer Rusia. Kenyataan ini mengubah cara Rusia berperang. Setiap misi udara kini lebih berisiko. Setiap misi pengebom akan membutuhkan lebih banyak pengawal, lebih banyak bahan bakar, dan lebih banyak perencanaan. Tekanan pada angkatan udara Rusia yang sudah bermasalah perawatan dan kerugian akan makin berat tiap bulan. Dan itu bahkan sebelum dampak psikologis mulai dirasakan. Ada satu lapisan lagi dari hal ini yang sering diabaikan. Kehadiran Gripen mengubah taktik udara dan ekonomi perang. Kampanye udara Rusia sangat bergantung pada rudal dan pesawat yang mahal. Strategi Ukraina dengan dukungan Barat adalah membuat operasi itu lebih mahal dari nilainya. Setiap jet Rusia yang ditembak jatuh, Moskow rugi puluhan juta dolar dan butuh berbulan-bulan untuk menggantinya. Setiap rudal yang dicegat menguras persediaan Rusia. Dengan mengerahkan angkatan udara kecil namun tangguh yang dibangun dengan Gripen yang efisien biaya, Ukraina dapat memberlakukan biaya yang tidak seimbang pada lawannya. Ini adalah pendekatan asimetris yang mendefinisikan perang ini, yang kecil, cerdas, dan cepat mengalahkan yang besar dan lambat. Ukraina membuktikan perang drone bisa jadi penyeimbang hemat biaya melawan pasukan Rusia yang lebih mahal dan berat perlengkapannya. Dengan menggunakan drone murah yang dimodifikasi, pasukan Ukraina dapat menyerang tank, artileri, dan kapal Rusia secara presisi dengan biaya jauh lebih rendah dibanding amunisi tradisional. Drone, dari amunisi kamikaze hingga pengintai pendukung artileri, memungkinkan Ukraina memberi kerusakan besar tanpa risiko nyawa pilot atau memakai persenjataan utama. Pada dasarnya, mereka menggunakan drone seharga $500 untuk menghancurkan aset bernilai jutaan dolar, memaksa Rusia untuk bertahan dari ancaman yang murah, gesit, dan semakin sulit untuk dilawan. Gripen sangat sesuai dengan filosofi itu, namun keputusan ini tetap berisiko di Swedia. Meski dukungan publik untuk Ukraina kuat, tak semua orang setuju dengan ide pengiriman jet tempur kelas atas. Beberapa anggota parlemen memperingatkan pemindahan Gripen bisa meninggalkan celah pada pertahanan udara Swedia pada saat ketegangan di kawasan Baltik sedang meningkat. Yang lain khawatir tentang biaya jangka panjang, baik secara finansial maupun politik, jika terlibat lebih dalam konflik yang berkepanjangan. Bahkan di negara demokrasi pendukung kuat NATO, pertanyaan itu tetap ada. Para perencana militer terus mengamati. Mereka perlu menghitung ulang pola penempatan, jadwal pelatihan, serta siklus penggantian. Angkatan udara Swedia kecil namun andal, sehingga setiap jet yang keluar sangat berarti. Ada juga risiko pembalasan, meskipun kecil kemungkinannya berupa aksi militer. Serangan siber terhadap infrastruktur Swedia sudah menjadi lebih sering. Dinas intelijen memperingatkan meningkatnya minat Rusia menyelidiki energi, listrik, pelabuhan, dan telekomunikasi Swedia. Inilah kenyataannya. Swedia sadar diam saja tak membuat aman. Netralitas juga tak lindungi Ukraina. Kehati-hatian tak mencegah kapal selam Rusia muncul dekat Gotland. Stockholm pun belajar dari kejadian ini.
Pencegahan hanya berhasil jika didukung oleh tindakan. Dan tindakan berarti komitmen nyata, bukan sekadar pernyataan keprihatinan. Itulah sebabnya, meskipun ada risiko, Swedia tetap maju. Biaya bertindak terlalu banyak kini terasa lebih kecil dibanding bertindak terlalu sedikit, dengan dampak yang meluas dari medan perang. Negara lain kini meninjau ulang kebijakan mereka. Norwegia dan Denmark telah memperluas kerjasama militer dengan Ukraina. Republik Ceko dan Polandia, yang telah terbiasa mengoperasikan pesawat standar NATO, bersiap menawarkan dukungan pemeliharaan dan logistik. Negara di luar Eropa seperti Brasil dan Thailand juga memperhatikan dan menerbangkan Gripen. Dikabarkan telah menyatakan ketertarikan terhadap bagaimana performa pesawat tersebut dalam kondisi pertempuran nyata. Bagi produsen Swedia Saab, ini momen kebanggaan dan juga taruhan besar. Gripen selalu dikagumi oleh para ahli militer, namun kesulitan bersaing di pasar senjata global melawan raksasa seperti Lockheed Martin dan Dassault. Jika pesawat tempur terbukti di Ukraina, pesawat itu bisa jadi jet tempur paling dicari di dunia. Ini akan memperkuat peran Swedia, bukan hanya sebagai pendukung Ukraina, tetapi juga pemain utama di bidang pertahanan. Rusia pasti tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan merespons dengan agresi dan keputusasaan. Serangan rudal ke pangkalan udara Ukraina hampir pasti akan terjadi lebih sering. Kremlin kemungkinan akan memperbesar kampanye disinformasi terhadap Swedia, menyebar rumor ketidakstabilan atau menampilkan Stockholm sebagai pion barat. Bisa saja ada upaya mengganggu infrastruktur Swedia, terutama lewat serangan siber atau provokasi angkatan laut di Laut Baltik. Namun tidak ada satupun taktik ini yang dapat membalikan perubahan yang sudah terjadi. Keputusan Swedia telah menciptakan realitas baru yang tidak bisa dengan mudah dibatalkan oleh Moskow. Masa mereka mengintimidasi tetangga dengan kekuatan kehendak telah berakhir. Setiap agresi kini berisiko dibalas lebih tegas dan kompak. Bagi warga Ukraina, kabar ini membawa harapan yang langka selama perang. Langit sebelumnya jadi sumber ketakutan. Setiap malam, keluarga bersiap menghadapi siren serangan udara, sadar rudal atau drone bisa menyerang kapan saja. Pemikiran tentang jet modern berpatroli di atas mengubah suasana emosional. Itu artinya perlindungan dan pembalasan. Hari-hari melihat pesawat Rusia membombardir kota tanpa bisa berbuat apa-apa akhirnya segera berakhir. Di kota-kota seperti Kyiv, Odessa, dan Kharkiv. Sementara tim pertahanan udara telah bekerja tanpa lelah untuk menembak jatuh gelombang drone dan rudal, janji perlindungan udara baru benar-benar membawa perubahan besar. Ini mungkin tak menghentikan semua serangan, tapi bisa membuat Rusia ragu melancarkannya. Keraguan ini dapat menyelamatkan nyawa. Kedepannya, keberhasilan langkah ini akan bergantung pada seberapa cepat Ukraina dapat beradaptasi dan seberapa kuat sekutunya terus mendukungnya. Jika Gripen pertama tiba tepat waktu dan segera beroperasi, mereka bisa mengubah tempo perang musim panas tahun depan. Satu skuadron penuh bisa mencegat pembom Rusia, mendukung pertahanan darat, dan memberi Ukraina waktu membangun kembali ekonomi serta infrastrukturnya. Di luar medan perang, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Transfer Gripen menandai awal era baru peperangan. Selama puluhan tahun, kekuatan udara didominasi sistem mahal dan terpusat milik negara adidaya. Kini, tren bergeser ke platform kecil dan fleksibel yang mampu bertahan dalam konflik terdesentralisasi dan intens. Keputusan Swedia menunjukkan Anda tak butuh kompleks militer industri besar untuk mengubah keseimbangan kekuatan. Cukup inovasi, kemauan, dan waktu tepat. Evolusi ini akan memengaruhi konflik global berikutnya. Negara-negara mengamati dengan seksama bagaimana armada jet kecil dan efisien biaya menghadapi lawan yang jauh lebih besar. Jika Ukraina dapat bertahan atau bahkan mendapatkan keunggulan, itu akan menulis ulang aturan dalam pertempuran udara modern. Pada akhirnya, makna sebenarnya dari keputusan Swedia melampaui sekadar jet dan rudal. Ini tentang kebangkitan kembali kehendak kolektif Eropa. Keamanan Eropa terlalu lama bergantung pada Amerika, sementara negara-negara kecil berusaha tetap netral atau berhati-hati. Sekarang salah satu negara kecil itu telah mengambil inisiatif dan mengubah permainan. Itu pukulan berat bagi Rusia, bukan sekadar soal jet tempur, tapi juga contoh yang mereka beri. Pesannya jelas, masa keraguan telah selesai. Eropa tak lagi menunggu izin untuk membela masa depannya. Langit Ukraina akan segera berubah.
Dominasi Rusia kini akan diuji oleh presisi Swedia dan tekad Ukraina. Perang memasuki fase baru, bukan dengan ketakutan, tapi perlawanan. Jet-jet tempur Swedia akan segera terbang di atas kota-kota yang telah menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Kehadiran mereka akan lebih dari sekadar simbolis, itu akan menjadi bukti bahwa bahkan negara yang paling tenang pun bisa menjadi raksasa ketika sejarah menuntutnya. Dan saat pesawat Gripen itu menggelegar di wilayah udara Ukraina, satu kebenaran akan bergema jauh melampaui medan perang. Keseimbangan kekuatan di Eropa telah bergeser dan itu tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya.